السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, dan semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian rutin online kita ini yang membahas tentang tafsir Al-Qur'anul Karim dan juga Kitabul Jami'. Dan insya Allah Ta'ala hari ini kita akan membahas tentang Kitabul Jami', hadis-hadis yang berbicara atau berisi tentang adab, akhlak, doa, dan juga zikir. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas Kitabul Jami' hadis yang ke-11, yaitu tentang salah satu adab minum. Dan insyaallah ta'ala nanti kita akan bahas juga selain dari adab minum yang disebutkan dalam hadis ini, kita akan sebutkan juga beberapa adab minum yang disebutkan oleh para ulama lain. Kita baca hadisnya. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Hurairah, maksudnya di sini Abu Hurairah, semoga Allah azza wa jalla meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah sekali-sekali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Akhrajahu Muslim, hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Muslim. Diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini ikhwan diriwayatkan dari Abu Hurairah, jelas hadis yang sahih. Dan hadis ini menjadi dasar larangan minum sambil berdiri menurut sebagian ulama. Para ulama menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum. Berarti kan kita sebutkan akan hukum dulu nih. Ulama berbeda pendapat tentang hukum minum sambil berdiri. Apa sih hukum minum sambil berdiri itu sendiri? Pendapat pertama dikatakan oleh ulama zahiriyah. Ulama zahiri ini bisa mengambil tekstual hadis zahirnya. Pendapat pertama dari ulama zahiriyah mengatakan bahwa minum sambil berdiri hukumnya haram. Hukumnya haram, maka disebut zahiriyah, mengambil tekstual dari hadis. Nah, ulama ini yang terdalilnya adalah dalil yang kita sebutkan tadi, bahwa hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna. Kata-kata la yashrabanna itu larangan, kalimat larangan. Di ujungnya bahkan ditambahkan nun taukid, nun tasydid. Itu menunjukkan berarti penekanan, sudah larangan, penekanan lagi. Janganlah salah seorang di antara kalian minum, la yashrabanna. Penekanan luar biasa. Ini di antara dalil yang digunakan oleh apa? Ulama zahiriyah dari hadis ini yang kita bahas, itu janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Dalil yang lain dari Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Muslim juga,
Kalau tadi Abu Hurairah ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zajara 'ani syurbi qa'iman. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Jadi beliau melarang minum sambil apa? Berdiri. Hadis yang kedua nih. Yang dipakai oleh ulama Zahiriyah bahwa kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nih itu minum sambil berdiri. Riwayat lain disebutkan dari Anas bin Malik juga, riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melarang seseorang itu minum dalam keadaan berdiri. Jadi beliau melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Qatadah, tabi'in muridnya Anas ini. Qatadah berkata kepada Anas bin Malik, bagaimana kalau makan, wahai Anas? Bagaimana kalau makan sambil berdiri maksudnya? Maka Anas bin Malik menjawab, hada asyarru. Itu jelas lebih parah, lebih buruk. Ini pendapat dari apa? Dari Anas bin Malik. Dan hadis yang terakhir, dalil yang terakhir yang digunakan oleh ulama Zahiriyah dari Abu Hurairah pula, riwayat Imam Muslim pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna ahadu minkum qa'iman." Janganlah sekali-sekali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Barang siapa yang lupa, maka muntahkanlah. Bayangkan subhanallah. Falyastaqi. Jika dia lupa minum sambil berdiri, dalam riwayat ini nih, maka muntahkan. Nah, bayangkan itu berarti keras banget ya. Nah, makanya sebagian ulama dari ulama Zahiriyah menyebutkan bahwa minum sambil berdiri hukumnya diharamkan. Hukumnya diharamkan. Pendapat kedua menyebutkan bahwa hadis larangan atau hadis yang ini nih kita sebutkan, kita bahas ini, larangan minum sambil berdiri itu dimansuh, dihapus. Ini pendapat kedua nih, berarti bertentangan dengan ulama yang pertama. Tadi ulama pertama mengatakan haram, jelas kan gitu ya. Tapi ulama kedua mengatakan hadis larangan minum sambil berdiri, menurut ulama yang kedua ini hadis-hadis tersebut, dalil-dalil tersebut ternyata dimansuh, dihapus. Berarti kalau sudah dimansuh, hukumnya berarti apa? Boleh minum sambil berdiri. Di pendapat ulama kedua. Tapi Allah alam bisawab, pendapat yang kedua ini lemah. Pendapat yang kedua ini apa? Lemah. Kenapa? Karena dalam ilmu nasikh wal mansukh, yang menghapus dan juga yang dihapus, itu harus didasarkan pada dalil yang kuat dan urutan yang jelas. Ini nggak boleh sembarangan kita mengatakan dalil ini dimansuh, kecuali dalilnya kuat, kita tahu urutannya jelas. Jadi urutan maksudnya, urutan apakah dalil yang melarang minum sambil berdiri itu duluan atau belakangan, kan gitu ya? Karena kalau disebut dimansuh atau dihapus, berarti kan dalil ini harusnya datangnya duluan. Dalil tentang larangan minum sambil berdiri datangnya duluan, dan dalil yang melarang seseorang, dalil yang membolehkan seseorang minum sambil berdiri datangnya berarti belakangan. Nah, perhatikan. Nah, untuk mengetahui itu nggak mudah, luar biasa. Nah, harus ada dalil yang kuat, yang jelas, yang sharih, dan juga urutan yang jelas sehingga tahu nih, oh benar berarti ini dalil ini datangnya duluan, yang ini belakangan, yang ini telah dihapus oleh yang datang belakangan. Ini nggak ditemukan, ini tidak ditemukan. Maka pendapat yang kedua, wallahu a'lam bishawab, pendapatnya lemah, yang mengatakan bahwa dalil larangan minum sambil berdiri itu sudah dimansuh atau dihapus. Dalil ketiga, pendapat ketiga, bukan dalil ketiga, pendapat ketiga. Pendapat pertama tadi haram, pendapat kedua tadi berarti boleh karena sudah dihapus. Walaupun yang kedua ini lemah. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa
minum sambil berdiri itu dibolehkan hanya kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada umatnya, bukan kepada umatnya. Ini dalil yang membolehkan. Jadi ada dalil yang membolehkan, ada dalil yang melarang ya. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang membolehkan seseorang itu minum sambil berdiri. Tapi menurut ulama ketiga ini, dalil-dalil yang membolehkan seseorang minum sambil berdiri itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kepada umatnya. Itu khususiatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang ada sebagian dari syariat-syariat Islam ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan menikah lebih dari 4. Adapun laki-laki selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya paling maksimal 4, kan itu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan puasa wisal. Puasa wisal itu buka kemudian puasa lagi. Sedangkan umatnya nggak boleh. Kenapa? Dilarang. Karena Rasul mengatakan Allah Azza wa Jalla yang telah memberi makan kepadaku. Kalian nggak bisa. Kalian nggak kuat. Dan sebagian kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian ulama berpendapat, ulama ketiga nih berpendapat bahwa dalil-dalil yang membolehkan seseorang itu minum sambil berdiri itu hanya kekhususan Nabi, bukan kepada umatnya. Tapi wallahu taala alam bisawab, pendapat ketiga ini pula kurang kuat. Sama seperti pendapat kedua, kurang kuat. Kenapa? Karena kalau disebutkan dalil ini itu khusus kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus ada qarinah, harus ada penjelas yang menjelaskan bahwa dalil ini memang jelas kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh sembarangan. Karena kita tahu bersama dalam Islam ini tidaklah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah kecuali itu semuanya untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dalil itu khusus kekhususan Nabi, berarti harus ada qarinahnya. Harus ada penjelasannya bahwa ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan menikah lebih dari 4. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam puasa wisol dan sebagainya. Itu dalilnya memang jelas khusus, qarinahnya jelas khusus. Itu kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Adapun di sini kita nggak temukan bahwa pendapat yang ketiga ini menunjukkan katanya kekhususan Nabi, kita nggak temukan dalil yang khusus yang menunjukkan kekhususan ini. Wallahu taala alam bisawab. Pendapat yang ketiga ini pula sama seperti pendapat yang kedua, agak lemah. Pendapat yang keempat, wallahu taala alam bisawab, dan ini pendapat yang lebih anak kuatkan, lebih anak rajihkan, bahwa pendapat yang keempat, minum sambil berdiri hukumnya makruh, jadi nggak sampai derajat haram. Minum sambil berdiri itu hukumnya makruh. Khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Khilaful aula, jadi hukum minum sambil berdiri hukumnya makruh dan menyelisihi yang lebih utama. Maka sebagian menyebutkan hukumnya mubah tapi menyelisih yang lebih utama. Pendapat yang keempat ini hukumnya nggak sampai derajat haram, tapi khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama karena menyelisihi adab yang lebih bagus. Yes, kalau dalam ilmu usul disebut makruh litanzih. Makruh litanzih. Ya, ini sesuatu yang dijauhi atau dibenci. Lebih bagus untuk ditinggalkan maksudnya. Nah, yang keempat ini dalil mana nih? Kalau kita sebutkan tadi dalil yang pertama banyak tuh, betul ya, yang mengharamkan bahwa barang siapa yang jangan salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri, siapapun di antara kalian minum sambil berdiri maka muntahkanlah. Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah bertanya, bagaimana kalau makan lebih buruk, kata Anas bin Malik, dan seterusnya. Nah, berarti harus ada dalil penyeimbang yang menjadikan minum sambil berdiri ini nggak haram tapi turun derajatnya jadi makruh litanzih, menyelisih yang lebih utama. Salah satu dalilnya dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Ali bin Abi Thalib pernah minum sambil berdiri di Kufah. Di Kufah berarti Rasulullah SAW sudah meninggal nih.
Kemudian beliau berkata, "Anna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im." Orang-orang itu membenci apabila minum sambil berdiri. Kata Anas bin Malik nih. Jadi Anas bin Malik minum sambil berdiri di Kufah. Kemudian menyebutkan ini. Sesungguhnya orang-orang ini, manusia ini, membenci apabila ada yang minum sambil berdiri. Kemudian kata Anas bin Malik, "Wa inni ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu." Kok jadi putus-putus ini ya, Nah, kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya aku melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebagaimana yang aku lakukan ini. Nah, Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri di kota Kufah, kemudian mengatakan, sesungguhnya manusia ada yang membenci orang yang minum sambil berdiri. Padahal aku melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebagaimana yang aku lakukan ini, minum sambil berdiri. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Ini Ali bin Abi Thalib mengatakan ini ketika Rasul sudah meninggal loh. Betul ya? Ketika Rasul sudah meninggal dan beliau di Kufah. Berarti nggak sembarangan. Dalil pertama. Dalil kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ma'i Zamzam fashariba qa'iman." Aku memberi minum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam air Zamzam. Lalu beliau minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Tadi Ali bin Abi Thalib, ini Ibnu Abbas nih. Betul ya? Jadi aku memberi minum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam air Zam-Zam, kemudian beliau minum sambil berdiri. Beliau minum sambil apa? Berdiri. Dalil ketiga dari Abdullah bin Umar, dari Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Kunna na'kulu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam." Kami, kata Abdullah bin Umar, dulu pernah makan di zaman bisa di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil dalam keadaan berjalan. Ini kata Abdullah bin Umar loh, betul ya? Kami dulu pernah makan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kami sambil berjalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami minum itu dalam keadaan berdiri, kata Abdullah bin Umar. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Bayangkan ini menyatakan bukan cuma minum nih, makan, bayangkan boleh. Makan dalam keadaan berjalan, minum dalam keadaan berdiri, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Berarti Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Betul ya? Yang keempat, dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan." Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri dan juga minum dalam keadaan duduk. Jadi pernah dua-duanya, kata kakeknya Amr bin Shu'aib ini. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri dan minum dalam keadaan duduk. Hadis ini sahih atau hasan sahih dari Imam At-Tirmidzi. Nah, dari dalil-dalil ini nih paling keempat ya, dan masih banyak lagi yang lain. Makanya banyak ulama menyebutkan bahwa minum sambil berdiri itu tidak sampai derajat haram. Karena dalilnya berarti ada dua, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Ada namanya tariqatul jama'. Cara untuk menggabungkan. Selama dalil itu bisa digabungkan, maka jangan diambil yang tarjih. Jangan diambil yang ditarjih salah satunya, dikuatkan salah satunya ketika dalil-dalil ini bisa digabungkan. Gimana menggabungkannya? Berarti menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu tidak sampai derajat haram tadi, tapi tadi makruh litanzih, makruh yang lebih bagus untuk dijauhi atau menyelisih yang lebih utama. Ditambah lagi kemudian tentang masalah muru'ah mungkin. Tentang masalah muru'ah, muru'atud din, kewibawaan dalam agama. Nah, jadi Allah alam bisawab, ini pendapat yang lebih anak kuatkan yang keempat nih. Jadi minum sambil dalam keadaan berdiri itu tidak haram tapi makruh.
Tapi dalam keadaan apa? Makruh. Al-Imam Al-Maziri rahimahullah taala berkata, Al-Imam Al-Maziri, ikhtalafan nas fi hadha. Para ulama berselisih tentang masalah ini nih, minum dalam keadaan berdiri. Fadhahaba al-jumhur ila al-jawaz. Jumhur ulama kata beliau, mayoritas ulama itu mengatakan pendapatnya boleh. Itu minum sambil dalam keadaan berdiri. Wa karihahu qaum dan sebagian lainnya menyatakan makruh. Sebagian lainnya mengatakan apa? Makruh. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala berkata, "Asyurbu qa'idan afdal." Minum dalam keadaan duduk itu lebih afdal, lebih utama. Wa syurbu qa'iman la ba'sa bihi. Dan minum dalam keadaan berdiri itu tidak mengapa kata beliau. Wal qu'ud afdal, tapi minum dalam keadaan duduk jelas lebih bagus, lebih afdal. Lebih bagus. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan anna nahya lil karahah at-tanzihiyah. Larangan-larangan dalil tadi itu tentang minum dalam keadaan berdiri itu menunjukkan dalil tentang makruhnya, dilarang, tapi dibencinya, tapi tidak sampai derajat haram. Wa inna fa'alahu sallallahu alaihi wasallam bayan lil jawaz 'indal hajah. Dan sesungguhnya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bolehnya minum dalam keadaan berdiri ketika ada hajat. Nah, ketika ada kebutuhan. Kita lagi jalan cepat nih, masya Allah nih. Mau duduk nggak bisa, subhanallah. Tinggal kan gitu ya. Maka minum dalam keadaan berdiri itu hajat kan gitu. Atau antum lagi lari misal, subhanallah, betul ya. Lagi lari, olahraga dan seterusnya, susah. Kalau nggak tinggal orang mungkin dan seterusnya. Nah, jadi kalau lil hajah makruh yang tadi itu, hukum makruh tadi hilang ketika lil hajah, jadi boleh, jadi jawaz. Jadi mubah. Nah, kaidah mengatakan al karahatu tazulu bil hajah. Sesuatu yang hukumnya makruh itu hilang karena kebutuhan. Karena adanya apa? Karena adanya kebutuhan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini dan Allah taala alam bisawab. Sekali lagi saya katakan ini pendapat yang lebih anak kuatkan. Maka perhatikan baik-baik nih, ikhwan. Ini penting nih, subhanallah nih. Ini penting nih. Selain tentang masalah ini, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tentang hukum-hukum seperti ini. Ditambah lagi nih masalah khilaf di kalangan ulama, nggak boleh kenceng-kencengan. Berarti kan ini nggak boleh kenceng-kencengan nih. Karena ada sebagian ikhwah yang menegur sebagian ikhwah yang lain dengan teguran yang agak nggak pantas ya kalau saya lihat ya. Depan orang, minum duduk dong. Di depan orang. Padahal bisa jadi orang ini bisa jadi awal. Yang pertama tadi, awal-awal datang kajian bisa jadi, betul, belum tahu hukumnya. Atau yang kedua, memang dia bisa jadi kemudian memegang pendapat boleh, kan gitu ya. Kita perhatikan ini baik-baik. Perhatikan apa? Baik-baik tentang masalah ini nih. Ketika memang dia berpendapat itu nggak boleh, misalnya dia mengambil pendapat pertama, misalnya ulama zahiriyah, silahkan. Tapi itu bagi dirinya kan gitu ya. Tidak boleh kenceng-kencengan tentang masalah khilaf, apalagi khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang diakui oleh para ulama. Nah, ini nggak boleh, subhanallah. Ini penting seseorang beradab ketika berkhilaf. Bagaimana adab ketika berselisih pendapat dengan orang lain. Kecuali saya katakan itu masalah akidah, masalah tauhid, masalah yang jelas-jelas disepakati oleh para ulama. Ini nggak ada cerita khilaf oleh ini. Allah Azza wa Jalla istawa ala al-arsh. Beristiwa di atas arsh. Oh, itu kan khilaf. Ada yang mengatakan di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tidak bertempat. Nggak ada ini. Ini masalah akidah. Al-Quran menyebutkan dengan jelas luar biasa. Al-Hadis menyebutkan dengan jelas. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan ada 2000 dalil kurang lebih yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Jelas kalau itu. Jadi kalau itu masalah akidah, masalah manhaj, masalah tauhid dan seterusnya, atau masalah khilaf yang ghaira mu'tabar, khilaf yang syadz kan gitu ya. Khilaf yang nggak diakui oleh para ulama karena dalilnya lemah sebagai pendapat yang lain kan gitu. Maka yang seperti ini baru kemudian boleh dengan ketegasan. Tapi kalau tentang masalah minum sambil berdiri ataupun khilaf-khilaf yang lain, maka di situ dikedepankan tentang masalah adab dalam berkhilaf. Adab di dalam apa? Berselisih pendapat di kalangan ulama, harus beradab, harus berakhlak. Perhatikan ini baik-baik. Ya, sekali wallah alam bisawab, pendapat yang lebih rajin disebutkan oleh para ulama hukum makruh litanzih, makruh, tapi makruh ini bisa hilang atau bisa jadi boleh karena memang kalau memang ada hajat.
Kalau memang ada hajat. Jika memang kita nggak ada hajat, nggak ada apa dan seterusnya, maka jelas lebih ahsan untuk minum sambil dalam keadaan duduk. Tapi kalau lagi jalan, mau cepet-cepet dan seterusnya, ada hajat tertentu, maka dibolehkan. Karena tidak sampai derajat haram. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini pembahasan tentang hadis ini. Bahwa Nabi SAW tadi mengatakan, hadis yang ke-11 ini, La yashrabanna ahadu minkum qa'iman. Janganlah sekali-sekali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, maksudnya adalah makruh litanzih, lebih bagus untuk dijauhi karena itu menyelisih yang lebih utama dan yang paling terbaik jelas ada dalam keadaan duduk, tapi sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian ulama yang memakruhkan, tapi makruh ini bisa hilang ketika memang ada hajat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang ya ikhwan, kita akan sebutkan tentang terkait adab minum itu sendiri. Ada berapa, ada apa saja sih, ada banyak subhanallah dari adab-adab minum. Karena dalam kitab ini nanti kita akan bahas adab minum, adab makan, adab memakai sendal dan seterusnya. Masya Allah. Lengkapnya ya, syariat Islam luar biasa ini Masya Allah. Nah berikut kita akan sebutkan hal-hal yang terkait adab-adab minum. Adab-adab minum. Yang pertama, yang pertama, meniatkan minum untuk beribadah agar bernilai pahala. Niat ini. Ini orang yang cerdas nih, Pak. Menanam niat sebanyak-banyaknya dalam satu amal perbuatannya. Jadi meniatkan minum untuk beribadah kepada Allah agar mendapatkan pahala. Meniatkan minum agar menyiapkan minum untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla agar bernilai pahala. Ini yang pertama nih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka ketika seseorang minum sesuatu, minum air putih, minum apapun, maka niatkan ini ya Allah, mudah-mudahan dengan ini saya dapat apa? Tambah kuat beribadah kepadamu. Subhanallah. Ini orang yang cerdas cuman gara-gara niat bisa dapatkan pahala. Minum loh. Mubah ini minum, betul ya? Tapi memasang niat yang salehah, niat yang baik di dalam perbuatan-perbuatan yang mubah, maka perbuatan mubah itu bisa bernilai pahala dalam sisi Allah Azza wa Jalla. Ini orang cerdas dan ini hebatnya niat. Maka saya sering katakan an-niyah tijaratul ulama. Niat itu perdagangannya para ulama. Karena dengan niat ulama bisa dapatkan luar biasa banyaknya pahala, Masya Allah. Saya mencari niat-niat yang baik dalam satu amal perbuatannya. Saya mengotak-atik niat-niat yang baik. Niatkan yang pertama minum untuk beribadah kepada Allah agar bernilai pahala. Yang kedua, yang kedua, minum sesuatu yang halal. Ini jelas ini. Minum, makan, kan gitu. Bahkan mengerjakan segala sesuatu yang halal. Jangan ada unsur-unsur yang haram, yang syubhat, tinggalin. Salah satu luar biasanya syariat Islam ini, tidaklah Allah Azza wa Jalla dan Rasul yang mengharamkan sesuatu kecuali Allah datangkan yang halal itu pasti lebih banyak daripada yang haram. Coba aja lihat. Minuman. Yang haram sama yang halal pasti yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Yang haram khamar, darah kan itu ya. Yang halal Allahu Akbar luar biasa banyaknya. Luar biasa banyak. Itu hebatnya syariat Islam tuh. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki-rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Makan silakan. Makan, minum silakan. Tapi rizki yang halal, yang baik yang Allah Azza wa Jalla rizkikan kepada kalian. Ini penting nih. Subhanallah.
Ini yang kedua nih. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang ketiga ketika seseorang minum, hendaklah membaca bismillah. Hendaklah membaca bismillah, jelas. Sebelum makan, sebelum minum, baca bismillah. Hendaklah dia membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, minum sama ini, maka ucapkanlah bismillah. Fa idza nasiya an yudhkara ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan jika salah seorang di antara kalian lupa mengucapkan bismillah di awal makannya, di awal minumnya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Sama. Nah, ini ketika seseorang apa? Hendak makan atau hendak minum. Mengucapkan bismillah. Nah, ketika kita tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan akan ikut makan dan ikut minum dalam makanan minuman tersebut. Ikut nimbrung tuh, subhanallah. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah bahwa abtar, bahwa aqta, maka akan terputus. Terputus apa? Keberkahannya dari Allah Azza wa Jalla. Terputus keberkahannya dari Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Amr bin Abi Salamah atau Umar bin Abi Salamah, "Ya ghulam, samillah." Wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan dengan yang dekat dengan diri. Maka yang ketiga adalah mengucapkan bismillah sebelum minum nih. Sunnah Nabi luar biasa. Yang keempat tadi tuh, minum dengan tangan kanan jelas. Berapa banyak kita lihat orang minum tangan kiri dengan tenang. Kenapa? Kebiasaan. Ini kebiasaan nggak mungkin, ikhwan. Kalau orang kebiasaannya bertahun-tahun tangan kanan nih, lupa sesekali manusiawi kan gitu ya. Tapi kalau lupain sampai 10 kali, bukan lupa itu. Kebiasaannya berarti tangan kiri itu. Luar biasa, saya ngeliat orang luar biasa banyak nih, Masya Allah, minum, makan tangan kiri, terutama minum nih. Terutama minum nih. Mau makan apapun, mau minum apapun, tangan kanan, titik. Makan gorengan sama cabai, Pak Ustaz. Tangan kanan, masukin tuh tangan cabai di situ. Di tangan kiri makan cabai, baru tangan makan tahu gorengan. Enggak, tangan kiri jangan ikut-ikutan. Kalau ikut membantu dan seterusnya silakan, tapi yang masuk ke dalam mulut tangan kanan, perhatikan. Sama seperti itu minum. Minum, lagi makan Ustaz kotor. Ya, kotor pegang aja gelasnya, mau kenapa sih? Memang haram nggak boleh tuh golos gelasnya kotor gitu. Pegang gelasnya minum. Atau minum terus pakai tangannya gitu tuh, betul ya? Atau tangan kirinya, kemudian tangan kanan gitu. Minum tangan kanan. Perhatikan baik-baik. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwan. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Makanlah dengan tangan kanan, luar biasa, subhanallah. Yang kelima tadi, minum dalam keadaan duduk lebih afdal. Minum dalam keadaan duduk lebih afdal. Kemudian la yatanaffas fil ina. Tidak bernafas dan atau tidak meniup di dalam gelas ketika meminum. Jadi tidak bernafas atau tidak meniup di dalam gelas ketika minum. Tidak bernafas dan tidak meniup. Rasulullah Anas bin Malik mengatakan sebagaimana hadis Anas bin Malik, kana yatanaffasu fi syarab thalathan. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika minum, ini nanti yang selanjutnya. Dari hadis yang lain Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, naha 'anil nafkhi fi syurbi.
Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meniup ke dalam gelas ketika minum. Melarang untuk apa? Meniup. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, naha an yutanaffasa fil ina au yunfakha fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk bernafas di dalam gelas atau dalam bejana ketika minum dan meniup di dalamnya. Dan meniup di dalamnya. Jadi Nabi SAW melarang untuk bernafas ketika ini, ketika minum, dan melarang untuk meniup di dalamnya. Melarang untuk meniup di dalam. Yang selanjutnya, membaginya menjadi 3 kali kalau mau selesai langsung 1 kali habis. Jadi minum air putih bisa 1 gelas nih, kita mau habiskan langsung nih. Maka sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaginya 3 kali nafas. Bismillah, 1, 2, 3. Jadi nggak langsung gelogok gelogok gelogok, sampai habis. Subhanallah. Dari hadis Anas bin Malik, kana yatanaffasu fi syarab thalathan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika minum, beliau bernafas meneguknya 3 kali nafas di luar gelas. Nah, jadi nggak langsung bulu-bulu tumbler langsung habis luar biasa. Itu kalau kita mau habiskan, kecuali kalau kita mau minum sedikit demi sedikit, misal kopi, teh, itu silakan mau berapa kali ya silakan. Tapi kalau kita mau habiskan, jangan jangan langsung 1 kali blok 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 gitu. Tapi bagi 3 kali. Coba bayangkan nih, ini dari minum saja seseorang bisa dapatkan banyak pahala luar biasa. Kalau dia tahu ilmunya, nih garis bawah ini kata-kata ilmu. Kalau dia tahu ilmunya, makanya pasti berbeda orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu. Coba bayangkan dari minum saja seorang bisa dapatkan banyak pahala. Yang pertama, tadi dia niatkan. Niatnya apa? Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla agar dapat pahala dari minumnya tersebut. Satu, dapat pahala satu. Yang kedua, mengucapkan bismillah. Yang ketiga, minum yang halal. Yang keempat, dengan tangan kanannya. Yang kelima, dia tidak meniup atau tidak bernafas di gelas. Yang keenam, ketika dia mau habiskan langsung dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ketujuh, ngucapin tadi, ngucap nanti kita akan sebutkan, ngucapkan alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Itu di antara doa selesai makan atau selesai minum. Coba dari minum saja seseorang bisa berapa banyak dapatkan pahala itu dengan syarat dia berilmu. Qul hal yastawi alladhina la ya'lamun qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu? Jelas beda. Beda jelas ya ikhwan. Ini istimewanya ilmu dalam Islam. Luar biasanya ilmu dalam Islam ya. Karena ilmu seseorang dengan minum saja, kalau dia berilmu dia bisa dapatkan apa? Pahala luar biasa banyak. Betul ya? Luar biasa. Kalau dia nggak berilmu, minum aja biasa. Mengucapkan bismillah kagak, bisa jadi tangan kiri. Membaginya juga jadi 3. Enggak, niup luar biasa, nafas, nggak meniatkan. Dengan minum, seseorang bisa membedakan, bisa dibedakan. Ini berilmu, ini tidak. Ini dapat pahala besar luar biasa, ini nggak dapat pahala, bisa bahkan bisa jadi dapat dosa. Minum tangan kiri, nggak ucap bismillah, kan itu dosa itu. Nah, perhatikan ini pentingnya seseorang untuk belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah menyepelekan sedikit pun sekecil apapun dalam ilmu agama Allah. Oh, cuma ada minum kok. Oh, cuma ada makan kok. Oh, cuma ada berpakaian kok. Cuma ada pakai sendal. Salah ini. Berapa banyak kaum muslimin nggak tahu tentang ilmu ini. Dan orang yang cerdas, saya katakan tadi, orang yang bisa menumpuk niat-niatnya sebanyak-banyaknya niat yang saleh dalam satu amal perbuatan. Ini cerdas orang ini. Cerdas luar biasa, ikhwan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian disebutkan juga di antara adab-adab minum, tidak minum langsung dari teko atau kirbah. Kirbah ini wadah kulit. Nah, zaman dulu wadahnya kulit, terus atasnya ada tutupnya gitu. Zaman dulu kirbah ini dipakai biasanya untuk mendinginkan air. Jadi air dingin itu zaman dulu itu mahal luar biasa ya Pak.
Nggak kayak sekarang di kulkas gampang kan gitu. Jadi kalau mereka ingin minum air dingin mungkin di musim panas yang luar biasa, apalagi negeri Arab, subhanallah, maka mereka memasukkan air-air mereka di kirbah, digantung-gantung tuh kirbah itu. Nah, kirbah ini ada yang ada tutupnya, ada yang enggak. Ini kulit. Kalau antum nonton film biasa kan ada ada yang kayak gitu ya. Ada yang ininya kulit terus ujungnya ada tutupnya, ada yang enggak. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk apa? Ketika minum itu jangan langsung dari mulut teko, jangan langsung dari mulut kirbah. Apa alasannya? Salah satunya yang pertama menjaga kebersihan. Kan kalau orang minum dari mulut teko apalagi nempel, oh yang lain akan biasanya akan apa? Ilfil, jijik betul ya. Oh, jorok nih nempel. Menjaga kebersihan kan gitu ya. Kemudian mencegah binatang masuk. Nah, jadi kirbah itu tadi ada katakan ada yang ada tutupnya, ada yang nggak ada tutup. Kalau kirbah dari kulit, kan tiba-tiba ketika minum tiba-tiba ada binatang di dalamnya, ada ular, naudzubillah atau ada apa kan bahaya itu. Adapun kalau sekarang misal teko yang kita tahu nih, kita tahu jelas kan gitu, warnanya mungkin dari luar kaca, di dalamnya kita tahu bersih seterusnya. Allah alam bisawab yang seperti ini tidak sampai masuk ke dalam larangan. Tapi jelas lebih bagus kemudian untuk dituang ke gelas. Kalau dia yakin maksudnya ini teko ini bersih, tertutup dan seterusnya, boleh kata para ulama. Jadi tidak langsung tidak minum langsung dari mulut teko atau kirbah karena tadi itu untuk menjaga kebersihan dan menjaga menjaga dari adanya kemadaratan yang di dalamnya bisa jadi ada binatang dan seterusnya. Selanjutnya pula larangan minum dari bejana emas dan perak. Nah, ini apalagi zaman dulu nih, raja-raja dan seterusnya menunjukkan fakhr, menunjukkan kesombongan, ujub, bangga diri dan seterusnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang minum menggunakan wadah emas atau perak, sesungguhnya ia sedang menelan api neraka. Yang menunjukkan kesombongan, kemewahan berlebihan. Boleh. Larangan minum dari bejana emas atau apa? Perak. Kemudian ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya pula bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur akan nikmat tersebut. Salah satu hadis yang disebutkan, salah satu yang akan Allah Azza wa Jalla tanya di hari kiamat pertama kali itu adalah air dingin, disebutkan dalam riwayat. Kenapa air dingin? Yang pertama, kenikmatan air dingin itu biasanya pasti lebih berbeda dengan air biasa. Apalagi zaman dulu negeri Arab, yang saya katakan tadi itu. Untuk mendapatkan air dingin itu nggak mudah luar biasa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan sekecil apapun nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan, akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Karena Allah tanya di hadapan Allah. Salah satunya air dingin. Air yang luar biasa nikmatnya. Kita lagi puasa, ngelihat gelas berkeringat. Air dingin maksudnya. Itu kan luar biasa nikmat itu. Dalam hadis dikatakan salah satu yang Allah Azza wa Jalla akan tanya nanti di hari kiamat, kenikmatan yang paling pertama salah satunya air dingin. Itu share letter luck sebenarnya. Share letter luck itu. Karena tadi saya katakan, apalagi di negeri Arab zaman dulu, untuk mendapatkan air yang dingin di musim yang luar biasa panas itu nggak mudah. Dan itu kenikmatannya luar biasa itu, betul ya? Kemudian di antaranya apa? Sekecil apapun nikmat akan Allah tanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hatta itu air dingin. Sekecil apapun nikmat akan Allah tanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, bersyukur akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Salah satu dari itu. Selesai makan, selesai minum, maka doa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberi makanan ini kepadaku dan yang telah memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan. Karena siapa yang mengucapkan ini setelah dia makan nih dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bayangkan. Luar biasa nih. Balik lagi tadi ilmu.
Dengan makan seseorang bisa diampuni dosanya, nggak main-main, luar biasa. Dengan minum seseorang bisa diampuni dosanya, istimewa. Ini maka ini minum nih, nanti akan kita sebutkan juga di antara adab-adab makan. Kurang lebih sama seperti itu, tapi ada tambahan-tambahan yang lain. Ada tambahan-tambahan yang lain. Dan yang terakhir, apabila minum susu, maka doanya itu beda. Apabila minum susu dalam sebuah hadis yang sahih, yang hasan, yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ada ketika seseorang minum susu atau doa, ucapkanlah doa setelah minum susu nih. Apabila minum susu maka ucapkanlah doa ini nih. Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Dalam riwayat lain, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Afwan, salah. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kalau itu tadi segala makanan. Kalau susu ini nih, ada beberapa riwayat. Riwayat pertama tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Ini khusus minum susu nih. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada apa-apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami dan tambahkan rizki kepada kami darinya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Sebagian riwayat menyebutkan Allahumma barik lana fihi langsung. Nah, tadi Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini Allahumma barik lana fihi. Belakangnya sama. Wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami pada ini nih. Pada minuman ini nih. Dan tambahkanlah keberkahan lagi kepada kami. Karena sebagian orang menyebutkan tidak ada makanan yang lebih lengkap kandungan nutrisinya melebihi susu. Melebihi dari apa? Melebihi daripada susu. Nah, ini kalau minum susu khusus doanya subhanallah. Minum susu khusus. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan dari adab-adab minum ini. Semoga jadi kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang menunaikan adab-adab ini sehingga kita bisa mendapatkan pahala. Bayangkan setiap minum kita dapat pahala, setiap minum dapat pahala, setiap minum dapat pahala. Siapa yang nggak mau? Setiap makan dapat pahala, setiap berpakaian dapat pahala, setiap pakai sendal dapat pahala. Nanti kita akan sebutkan juga di antara adab subhanallah. Itu dari mana? Dari ilmu. Itu bedanya ya kan. Ilmu dan amal. Berilmu, amalkan. Berilmu, praktekkan. Ilmu. Pasti akan beda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Jazakumullahu khairan Ustadz. Untuk materi hari ini, Masya Allah, adab-adab yang memang jarang bagi kita tahu keseluruhan apa yang tadi Ustadz paparkan. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz, putri saya bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, putri saya bertanya, apa bedanya kita membaca Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim, dan di mana dipakai dua pengucapan itu? Nasihatnya Ustadz. Iya. Jazakumullahu khair. Kalau bismillah itu adalah tasmiyah disebutkan. Bismillah. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu disebut adalah ucapan basmalah, mengungkap bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama membedakan antara tasmiyah sama basmalah. Tasmiyah tadi bismillah saja, bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagian ulama ada yang secara letterlock dalam hadis
apabila salah seorang di antara kalian minum, falyadhkurismallahi ta'ala, maka ucapkanlah nama Allah di dalamnya. Ucapkan nama Allah maksudnya tasmiyah, bukan basmalah. Maka sebagian ulama mengatakan cukup bagi diri kita ketika kita minum dan makan mengucapkan bismillah. Titik. Menurut sebagian ulama. Dan Allah alam besar, ana lebih menguatkan pendapat ini sebenarnya. Jadi bukan basmalah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah bismillah saja. Kalau tasmiyah bismillah saja. Bahkan sebagian ulama menyebutkan tasmiyah bisa hanya dengan menyebutkan nama Allah. Tapi yang lebih cocok bismillah dengan nama Allah. Nah, ketika makan dan minum, dalilnya kalau kita lihat, falyadhkurismallahi ta'ala, maka sebutlah, ingatlah nama Allah di dalamnya. Ingat nama Allah di sini kata para ulama adalah tasmiyah. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan dua-duanya. Ucapin bismillah saja boleh, ucapin bismillahirrahmanirrahim boleh. Menurut sebagian ulama. Tapi Allah alam bisawab ya, kalau kita lihat secara letter hadis dan yang lain, ucapan bismillah saja itu lebih pas kelihatannya ketika seorang minum dan makan. Jadi kalau minum dan makan, kemudian hanya mengucapkan bismillah, itu lebih pas. Walaupun saya katakan tadi, sebagian ulama ada yang tetap membolehkan mengucapkan basmalah, bukan hanya tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim, sebelum makan dan sebelum minum. Nah, itu. Jadi bedanya pertama tadi penamaan. Tasmiyah, basmalah. Tasmiyah, bismillah saja. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau menurut sebagian ulama, bahkan banyak ulama menyebutkan, dan ini yang lebih pas kelihatannya kalau kita lihat dalam hadis, sebelum makan, sebelum minum cukup dengan bismillah saja. Walaupun saya katakan sebagian ulama ada yang membolehkan dengan mengucapkan basmalah, bukan hanya tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain? Alhamdulillah, ada Ustadz. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait bencana yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Sumatera dan di Aceh, tentu kita meyakini bahwa uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa apa yang menimpamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri, dan itu diakibatkan oleh dosa. Dan Allah mengampuni banyak kesalahan. Tapi di sisi lain juga ada perbuatan adalah akibat tangan-tangan orang yang uh, melakukan kesalahan, tapi bukan mereka yang tertimpa. Yang di sini yang hendak ditanyakan, uh, bagaimana menyikapi bahwa pada saat terjadinya pembalakan liar itu, masyarakat, ulama, ustadz-ustadz di sekitar situ sudah melarang dan sudah mengingatkan. Tapi mereka terus melakukan, dan bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang menghalangi mereka. Dan begitu terjadi bencana, bukan orang-orang tersebut yang tertimpa, tapi justru masyarakat sekitar yang sebenarnya kalau kita melihat, walaupun kita sudah mengetahui itu adalah takdir Allah, sepertinya berat bagi mereka yang mengalami, bukan tidak ikhlas akan menerima takdir Allah, tapi seperti yang sekarang terjadi, lambatnya pertolongan sehingga orang-orang yang sebenarnya selamat dari banjir akhirnya meninggal karena kelaparan dan karena tidak mendapatkan bantuan. Bagaimana bagi kami para korban untuk menyikapi ini bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi kami walaupun kami sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini titipan pertanyaan Ustadz dari keluarga di Aceh. Jazakumullahu khairan. Seorang muslim dan muslimah ketika memandang ujian, cobaan, musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, harus dengan berbagai macam pandangan. Yang pertama jelas pandangan tauhid. Apa itu pandangan tauhid? Memandang ujian dan cobaan tersebut nggak mungkin lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak akan mungkin lepas dari takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nggak mungkin lepas. 50.000 tahun sebelum Allah Azza wa Jalla ciptakan langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla telah mentakdirkan seluruh yang akan terjadi di jagat raya ini. Semua. Makanya ketika seorang mendapatkan ujian cobaan musibah, jangan katakan kata-kata lau. Coba ya seandainya, coba kalau begini nih. Gak akan kayak gini nih. Coba kalau lakukan ini. Gak. Kenapa? Karena itu membuka pintu-pintu syaitan. Membuka amalan syaitan. Maka katakan qadar Allah ma syaa fa'al. Taqaddar Allah ma syaa fa'al. Itu takdir Allah Azza wa Jalla dan Allah Azza wa Jalla berbuat dengan sekehendaknya. Jadi pandangan tauhid yang pertama. Ini semua terjadi tidak mungkin lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla.
Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan hikmah. Apapun yang terjadi ini itu tidak mungkin lepas dari adanya hikmah. Pasti, kan gitu ya. Mau itu tadi pembalakan liar, mau itu ini dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah, nggak mungkin. Pasti ada hikmahnya maksudnya di dalamnya gitu. Pasti ada hikmahnya. Kita tahu hikmahnya atau kita nggak tahu hikmahnya. Tapi pasti ada hikmahnya, nggak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak, subhanallah. Ketika Allah takdirkan seperti itu terjadi, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dengan rahmatnya ataupun dengan keadilannya dan di dalamnya pasti penuh dengan hikmah. Kita tahu hikmahnya atau kita nggak tahu hikmahnya. Nah, banyak orang-orang contoh. Saya datang ke satu daerah yang dulunya daerah tersebut jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Terkena gempa, bahkan terkena tsunami dan seterusnya gempa apa daerah tersebut. Akhirnya gara-gara tersebut masuklah sebagian ikhwah datang ke situ membagi bantuan bahkan membangun masjid di situ. Yang tadinya daerah itu bisa dikatakan Allah Akbar semua dosa mungkin dilakukan sama daerah itu. Allah takdirkan berubah luar biasa ketika dapat datangnya apa? Cobaan, musibah, ujian. Hikmah Allah Azza wa Jalla luar biasa. Sekarang Masya Allah, Tabarakallah. Anak-anak kecil mengucapin Assalamualaikum. Kaget. Ada satu orang datang, saya sudah tinggal di sini puluhan tahun. Nggak pernah saya dapatkan anak kecil mengucapin salam. Kecuali sekarang. Bayangkan loh, itu contoh. Contoh hikmah kecil kan gitu. Maka maksudnya apa? Husnudzanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Husnudzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah. Karena kita mau nyesel, mau ini dan seterusnya. Bisa berbuat apa? Gitu. Saya berbuat apa? Amar ma'ruf nahi mungkar jelas kan gitu. Kemudian doa kepada Allah jelas dan seterusnya kan gitu. Ngambil pelajaran dari itu jelas dan seterusnya. Tapi saya katakan tadi itu semua tidak mungkin lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla yang di dalamnya pasti penuh dengan hikmah. Maka husnudzanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangkalah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu seorang mukmin. Ketika dapatkan ujian, cobaan, musibah, sabar, betul berat, subhanallah mungkin. Apalagi saudara-saudara Allah Akbar, kehilangan rumah, kehilangan bisa jadi apa? Sawahnya, mata pencaharian berat luar biasa. Tapi ya kawan, seberat-beratnya ujian dunia nggak akan lebih berat daripada ujian akhirat. Seberat-beratnya ujian masalah dunia, lebih berat ujian yang Allah berikan kepada agama seseorang. Agama seseorang. Allah berikan ujian bagi saudara kita bisa. Tapi gara-gara itu bukan kembali ke Allah, malah kemudian kembali ke jalan syaitan, malah melakukan maksiat, dosa, keburukan lagi, lebih parah kesyirikan. Ini yang kedua ini musibahnya jauh lebih besar. Azam. Ketika ternyata apa? Allah berikan ujian cobaan musibah bukan kembali ke Allah malah tambah parah kepada Allah Azza wa Jalla kan gitu. Nah, musibah ini jauh lebih besar daripada musibah kehilangan yang pertama masalah dunianya tadi. Husnudzanlah kepada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka kepada Allah, ridha akan takdir Allah, sabar, berat betul, berat nggak mudah, betul, sahih. Saya nggak katakan mudah luar biasa, tapi Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita untuk sabar. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita untuk husnudzan kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan diri kita untuk terus berdoa kepadanya, berbaik sangka kepadanya, dengan terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebisa kita jelas. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Orang-orang yang tadi itu yang melakukan membalakan liar dan siapapun dirinya. Allah nggak mungkin zalim ya ikhwan. Allah nggak mungkin membiarkan subhanallah. Allah nggak mungkin zalim. Terus mereka didiamkan begitu saja gitu. Enggak. Jangan kemudian apa? Jangan kemudian ragu akan hukuman Allah kepada orang-orang yang zalim itu nggak mungkin lepas. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-awsar kata Allah. Allah hanya akhirkan sedikit. Allah hanya akhirkan. Allah hanya pending hukuman mereka tuh kepada orang-orang yang zalim sampai mata mereka terbelalak mulai di hari kiamat. Maka yang paling penting bagaimana kewajiban kita, kita jalankan apa enggak? Bagaimana kemudian kita kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana hubungan kita dengan Allah kita bangun bagus apa enggak? Itu yang harus kita pusingkan. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana tauhid kita, bagaimana takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bisa jadi kemudian ini semua bukan hanya masalah tadi itu pembalakan liar dan seterusnya, bukan hanya masalah itu. Mungkin itu salah satu sebab. Bisa jadi karena dosa kita, maksiat kita, keburukan kita, bahkan bisa jadi kesyirikan yang kita lakukan.
Allah Azza wa Jalla mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan fitnah yang mengenai bukan hanya orang khusus saja di antara kalian. Enggak. Fitnah mengenai semua orang, semua kena. Mau orang baik, mau orang buruk, mau semuanya kena. Subhanallahiladzim. Salah satunya bisa jadi apa? Karena dosa-dosa yang mereka lakukan dan mereka nggak kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tadi itu husnudzannah kepada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka kepada Allah, yakinlah di dalamnya ada hikmah, sabar, harapan pahala dari Allah Azza wa Jalla, doa kepada Allah, ikhtiar dengan cara yang benar dan seterusnya. Dan terus jelas apa? Terus jelas tadi itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian apa? Menyebutkan dan seterusnya. Karena kalau hanya mengeluh tadi itu pemerintah begini, pemerintah, karena kan di ujung-ujungnya tadi itu nih, pemerintah begini, pemerintah. Sampai kapan? Sampai kapan subhanallah? Allah Azza wa Jalla akan hisap pemerintah tersebut atau siapapun yang tadi yang pembalakan liar siapapun itu, dan Allah juga akan hisap kita. Maka pusingkan yang kita dihisap nih, bukan pusingkan orang yang hisap. Orang yang dihisap itu pasti Allah akan hisap. Sekali lagi saya katakan, saya nggak mau bela siapapun dan seterusnya. Enggak, bukan. Tapi terkadang kita lupa, kita hanya menuntut hak tapi lupakan kewajiban kan itu. Tidaklah seseorang Allah Azza wa Jalla jadikan mendapatkan kezaliman dari mungkin pemimpinnya ataupun siapapun di atasnya kecuali karena kezaliman rakyatnya. Kecuali karena kezaliman apa? Manusianya. Allah Azza wa Jalla Maha Adil tentang masalah itu ya, kawan. Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Adil. Kerakusan manusia tentang masalah dunia dan seterusnya itu bukan satu dua kan itu. Maka sekali lagi saya katakan, saya nggak mau bela siapapun, enggak. Tapi coba kita berkaca diri kita masing-masing, subhanallah. Berkaca, berkaca dari kita, yang pemerintah ya berkaca pada dari pemerintah masing-masing, yang tadi pengusaha dari pembalak yang apa yang membantai gundul menghabiskan menghisap dirinya masing-masing, kita rakyat menghisap diri kita masing-masing, apa dosa-dosa yang kita lakukan dan seterusnya. Ini lebih nikmat, ini lebih nikmat daripada kemudian lebih menunjuk orang dan seterusnya. Dan tahu kepada Allah Azza wa Jalla, Allah nggak mungkin tidur ya kawan. Allah Azza wa Jalla mungkin mendiamkan orang-orang zalim, nggak mungkin, subhanallah. Jangan takut, subhanallah. Kerjakan kewajiban kita, kemudian hak kita diberikan atau tidak, minta sama Allah. Allah nggak mungkin zalim bagi diri kita. Allah a'lam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, kalau minum misalnya langsung dari botol aqua dan sebagainya, apakah sama dengan minum dari teko langsung dan apa hukumnya? Enggak, Jazakumullahu nggak sama. khairan. Itu insya Allah yang saya katakan tadi, itu dibolehkan. Kalau memang tadi teko tersebut, yang pertama teko sama botol itu jelas beda. Teko itu kita tahu bersama, biasa kalau teko itu di dalamnya itu kita nggak tahu seperti apa. Lalu botol jelas kita tahu nggak ada apa-apa di dalamnya, bersih dan seterusnya, maka jelas beda. Maka jelas apa? Jelas berbeda. Ini maksud teko-teko yang kita tahu kirbah, yang kita tahu yang nggak kelihatan dari luar dan seterusnya. Ini boleh nggak ada masalah. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika acara pernikahan yang kebanyakan tidak menyediakan kursi? Sementara kalau jongkok ketika minum atau makan juga terkendala dengan lutut yang bermasalah. Dipakai kain yang menyusahkan untuk melakukannya. Untuk melakukan demikian, bagaimana solusinya Ustaz jika kondisi tersebut karena haus? Mohon penjelasannya. Itu yang saya katakan tadi, al-karahatu tazulu lil haja. Makruh itu akan gugur, akan hilang karena apa? Hajat, karena kebutuhan. Kita datang ke tempat kawinan misalkan gitu ya. Walaupun yang paling terbaik jelas orang yang kawin itu menyediakan kursi sebanyak-banyaknya kan gitu. Tapi kan nggak semua subhanallah. Maka kemudian kita mau duduk nggak ada, mau jongkok sakit lutut kan itu. Maka makan nggak ada masalah, makan nggak ada masalah. Itu jadi boleh pada saat itu, bukan jadi makruh lagi, jadi boleh pada saat itu ketika hajat, ketika memang ada kebutuhan. Allah. Bagi jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kami persilahkan untuk raise hand. Pikir Anda mau nanya. Silakan Ukti Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum, Ustadz.
Ustadz, Ana pernah mendengar Ustadz ketika kita selesai tawaf, kemudian mengkonsumsi minum air zam-zam itu, ada yang mengatakan disunahkan berdiri menghadap ke kiblat Ustadz. Qadarullah ya waktu itu Ana bukan dengan travel yang sunnah gitu Ustadz. Apakah itu benar Ustadz? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Pertanyaan kedua Ustadz, Afwan ini mungkin Ana sering berulang-ulang tanya Ustadz. Ini sebagai nasihat aja kepada teman-teman Ana yang Ana kenal. Karena kalau dari lisan Ana nasihat itu karena Ana bukan orang yang berilmu, ya mungkin kurang didengar. Asalnya Ustadz yang mengatakan bagaimana Ustadz ketika kita ataupun ada asatiza dan lain-lainnya bermajelis dengan yang bukan sunnah gitu Ustadz, daripada rame Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Nah, yang pertama, ada sebagian pendapat ulama memang bahwa mengatakan eh, khusus minum air zam-zam itu dilakukan dalam keadaan berdiri, seperti ada dalil dari Ibnu Abbas tadi. Di Ibnu Abbas menuangkan air zam-zam kepada Nabi, Nabi minum dalam keadaan berdiri. Ada pendapat sebagian ulama kalau minum khusus air zam-zam lebih bagus untuk berdiri atau disunahkan berdiri dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat saya nggak tahu dalil sama sekali itu. Tapi kalau berdiri ada pendapat sebagian ulama. Tapi Allah alam besar mengkhususkan bahwa itu air zam-zam dalam keadaan berdiri dan seterusnya itu harus ada dalil yang khusus yang kuat dan kita tahu jelas qarinahnya. Karena mengkhususkan yang hukum asalnya umum pada hakikatnya itu harus ada dalil yang khusus masalah tersebut. Maka balik lagi ke pembahasan masalah minum sambil berdiri pada hakikatnya tadi. Ketika seorang minum dalam keadaan duduk itu bisa, itu lebih ahsan. Tapi kalaupun dia minum dalam keadaan berdiri karena sulit mungkin ketika ini, maka itu pun dibolehkan kalau memang ada hajat. Kalau memang ada hajat. Betul diantara ketika sunnah setelah tawaf, kemudian sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, kemudian ke air zam-zam, minum, kemudian sebagian sedikit membasahi kepala kita ketika selesai dari salat tersebut baru ke tempat sa'i. Betul itu. Tapi kalau minumnya menghadap kiblat saya nggak pernah tahu dalil masalah itu. Allah alam. Tapi kalau dirinya boleh berdiri, boleh duduk pada hakikatnya masalah tersebut. Kita balik ke pembahasan yang tadi. Kalau duduk itu lebih afdal. Allah alam bisa. Itu pertama. Yang kedua, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, yang paling terbaik bagi setiap muslim dan muslimah adalah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Ini yang pertama. Dia nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu dari ustadz-ustadz yang kita tahu bagaimana ilmunya mumpuni, ilmu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian dia tahu ilmunya, diamalkan dalam kehidupannya. Diamalkan dalam apa? Kehidupannya. Itu yang paling terbaik. Jadi sibukkan diri kita dengan itu. Ketika kita menyibukkan diri kita dengan ilmu dan amal, ilmu dan amal, ilmu dan amal, maka insya Allah Ta'ala kesibukan yang lain yang nggak jelas akan jauh dari diri kita. Ini yang pertama. Karena saya temukan banyak sekali para penuntut ilmu yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang nggak seharusnya mereka sibukkan dirinya. Dan Allah juga nggak bertanya kepada mereka tentang masalah itu. Kalau memang ada sesuatu, biarkan ustadz-ustadz atau biarkan orang yang memang apa ahli kapabilitas dalam bidangnya masalah tersebut. Itu satu. Yang kedua, istiqomahkan diri kita dengan hal tersebut. Itu istiqomahkan diri kita dengan ilmu dan amal. Kan bisa jadi orang berilmu, beramal, berilmu, beramal, berilmu, beramal, futur. Nggak istiqomah. Maka istiqomahkan diri kita dengan ilmu dan amal tersebut. Orang-orang yang berusaha untuk mengistiqomahkan dirinya dengan ilmu dan amal, maka insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan berikan kenikmatan luar biasa besar dalam kehidupannya. Istiqomahkan diri kita dengan ilmu dan amal. Ini yang kedua. Yang ketiga, sibukkan diri kita dengan dosa-dosa dan aib kita. Jangan sibukkan dengan dosa orang lain. Jangan sibukkan dengan aib orang lain. Jangan sibukkan dengan si fulan, si alan, dan si ini dan si itu. Tapi sibukkan dengan diri kita. Dosa kita masih luar biasa banyaknya. Ilmu tauhid kita masih jauh. Ibadah kita masih jangan-jangan riak dan seterusnya. Sibukkan dengan diri kita. Sibukkan dengan diri kita. Kemudian selanjutnya pula kalau terkhusus masalah tentang masalah bermujalasah, kemudian apa? Duduk dengan ahlu bid'ah dan seterusnya. Itu jelas disebutkan banyak oleh para ulama tentang masalah tersebut. Banyak masalah perkataan-perkataan ulama tentang masalah tersebut. Jelas tidak bolehnya ketika seorang duduk apa?
Contoh misalnya seseorang yang jelas tahu pemahamannya liberal, jelas kita jangan nggak boleh duduk di dalam, bahaya luar biasa masalah tersebut. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau kita temukan seorang asatidz, seorang ustadz yang mendakwahkan sunnah, menyibukkan dirinya dengan dakwah luar biasa, kemudian apa? Banyak jasa-jasa di dalam Islam. Ada misal satu dua kesalahan, satu dua kekeliruan. Yang pertama, kita doakan agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada dirinya. Yang kedua, biarkan ustadz-ustadz yang lain, yang senior. Jadi bukan kita nih, kita yang cere-cere, subhanallah betul ya. Jangan sibukkan diri kita dengan hal, wah luar biasa media sosial, Allahu Akbar. Ketika memang kita nggak setuju tentang hal tersebut, sudah untuk diri kita, keluarga kita, selesai kan gitu ya. Nggak usah menjatuhkan kemudian usaha tersebut, apalagi kita tahu bersama jasanya mungkin besar dalam Islam, dalam dakwah sunnah dan seterusnya. Doakan semoga Allah Azza wa Jalla lembutkan hatinya, doakan semoga Allah berikan istiqamah kepadanya, doakan agar Allah jadikan kita istiqamah dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu lebih ahsan, itu lebih jelas. Dan kita tahu hukum yang masalah tadi bermujalah sedang ahli bidah, itu kita tahu hukum masalah tersebut. Tapi sekali lagi, bagaimana seseorang beradab ketika melihat saudara kita yang salah. Kalau kita salah saja, kita salah nih misalnya, pastikan kita ingin saudara kita ngasih uzur ke kita, betul ya? Saudara kita doakan kebaikan ke kita, beradab yang baik kepada kita, berakhlak yang baik, kalaupun negur langsung, nggak usah di media sosial rame-rame, kan gitu ya? Itu kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sama ketika dirinya mencintai diri sendiri. Itu yang paling nikmat jelas subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada diri kita semua. Allah a'lam. Alhamdulillah sangat jelas Ustadz. Jazakallahu khairan atas nasihat Ustadz, akan Anda sampaikan kepada teman-teman yang masih dalam tanda kutip keras kepala Ustadz. Fi amanillah Ustadz. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Anu membaca artikel dari Ustadz Arifin Badri terkait dengan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Saudi. Di sana ternyata banyak para mahasiswa yang di DO, lalu mereka banyak melakukan aktivitas seperti menjadi mutawif, sehingga pihak perguruan tinggi sepertinya mungkin kecewa terhadap mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Dan itu akhirnya berdampak kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mendaftar ke perguruan yang ada di KSA. Seperti banyaknya yang di-cancel pendaftaran mereka yang sudah masuk. Dalam hal ini, ada seorang yang bertanya, karena beliau adalah termasuk yang di DO dari kampus UIN. Lalu beliau berkata, apakah saya punya andil yang menjadikan teman-teman adik-adik saya akhirnya tidak bisa masuk? Apakah saya berdosa? Apakah saya cukup bertaubat? Apa yang harus saya lakukan? Apakah kami sudah mencoreng nama baik Indonesia di mata KSA? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Dan bagaimana harusnya kami sebagai mahasiswa di sana? Nah, setiap manusia pasti punya ujiannya masing-masing. Jadi jangan antum anggap di Madinah, Masya Allah nggak ada ujian, zen. Siapa yang bilang subhanallah? Setiap manusia, saya katakan, setiap manusia pasti punya ujian masing-masing. Baik itu seorang penuntut ilmu, baik seorang masyayikhnya, baik sudah jadi ustadznya, baik penuntut orang awamnya, pasti punya ujian masing-masing. Dan saya pribadi subhanallah ngelihat dari dua universitas yang saya pernah duduk di dalamnya, contoh ketika di Lipia Jakarta, yang saya lihat banyak teman-teman saya yang di Lipia itu yang Allah berikan ujian dari kesempitan ekonomi. Ini kalau di Lipia ya, Jakarta dulu nih. Jadi banyak subhanallah teman-teman saya itu yang karena Lipia itu kan dapat mukafaah, dapat gaji, tapi gajinya itu kan 6 bulan sekali keluarnya, 4 bulan sekali keluarnya. Jadi banyak mahasiswa yang ngekosnya nunggak karena banyak dari mereka orang-orang yang nggak mampu dari daerah, subhanallah. Saya lihat sendiri teman-teman saya. Dan saya Allah berikan kenikmatan sendiri rumah saya di Jakarta, masya Allah. Jadi bolak-balik di rumah orang tua. Untuk sebagian teman saya itu subhanallah ngekos, kosnya nggak belum bayar, minta kompensasi sama yang punya kosnya.
kemudian di wartegnya. Ini benar nih semua, di wartegnya kemudian apa? Ngutang dulu, nanti ketika dapatkan mukafaa baru bayar, dan seterusnya. Allahu Akbar. Itu ujian, ujian kesempitan. Tapi banyak dari teman-teman saya yang Allah berikan ujian kesempitan seperti ini lulus. Lulus. Subhanallah. Ujian kesempitan ini banyak lulus. Di Microsoft, di kantin, di PIA misal, banyak utang kan gitu ya, mahasiswa. Lulus. Bahkan sekarang jadi ustadz, Masya Allah, tabarakallah. Dengan banyaknya manfaat yang mereka berikan kepada umat. Masya Allah. Ketika saya ke Madinah, beda lagi ujiannya. Salah satu ujiannya apa? Bukan ekonomi, bukan kesempitan ekonomi, tapi keluasan ekonomi. Allah bukakan seakan-akan. Jadi, subhanallah di Madinah ini, kita mau nyari ilmu, dapat. Kita mau nyari harta, uang, dapat insya Allah. Betul ini, saya katakan. Contoh tadi masalah travel dan seterusnya. Coba bayangkan, satu kali jadi guide misalnya atau seperti itu bisa sampai 2.000 real, bahkan lebih dan seterusnya. Tapi mau gak mau pasti apa? Bolos di kampus. Betul nih. Bolos 9 hari, 10 hari, lebih dari itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Akhir ujung-ujungnya apa? Alhamdulillah min dari DO dari kampus. Jadi ujiannya kebalikan nih. Tadi di LIPI yang saya lihat kesempitan dalam masalah apa? Ekonomi di Madinah banyak, saya katakan banyak. Walaupun ada juga yang kesempitan ekonomi, ada juga sebenarnya di Madinah. Tapi kelihatannya nggak banyak. Mungkin yang berkeluarga, mungkin baru itu. Tapi kalau dia masih single, belum berkeluarga, biasanya keluasan ekonomi. Karena mukafah yang diberikan Jamiah Islamiyah kepada mahasiswa itu kalau dia single, maksudnya nggak berkeluarga, itu lebih dari kata-kata cukup itu, Masya Allah. Lebih dari cukup, Masya Allah. Sangat besar, Masya Allah. Allah mabarik, Masya Allah. Nah, tapi yang jadi masalah tadi, fitnah tuh dunia beda lagi. Kalau tadi lipi ya kesempitan dunia, ini keluasan. Setiap manusia Allah berikan ujian masing-masing, subhanallah. Tadi tinggal ikut ini luar biasa. Akhirnya apa? Di kampus terlalaikan dari pelajaran, di haram atau di nabawi jarang datang ke majelis masyayikh. Lihat subhanallah. Makanya saya dan juga mahasiswa yang lain ketika pertama kali menginjakan kaki di Madinah, senior kita itu ngomong ini nih. Senior kita ini ngomong ini nih. Di Madinah ini untuk mencari apa dapat. Mencari nama bagus. Bagus tuh. Mahasiswa Madinah. Masya Allah luar biasa. Tapi belum tentu ilmunya. Betul, mencari dunia dapat. Mencari ilmu dapat. Mencari pahala dapat. Masya Allah. Allah barik. Tinggal kita memilih mencari apa. Tapi ingat bahwa ini adalah nikmat dan amanah. Nikmat dan amanah. Dan nikmat itu bisa jadi ujian, hati-hati. Amanah itu bisa jadi apa? Pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Ketika Allah berikan kenikmatan seseorang bisa kuliah di Madinah, belajar di Madinah, itu Allah kenikmatan luar biasa besar. Saya katakan kenikmatan luar biasa besar. Tapi nikmat dan amanah ini akan Allah tanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi itu ujian nikmat itu berubah. Itu yang pertama. Yang kedua bagi orang-orang tadi yang bertanya, bilang mungkin di DO dari universitas yang menyebabkan bisa jadi tanda kutip adik-adik kelasnya kemudian jadi tersulitkan atau orang-orang Indonesia yang mau masuk kemudian jadi tersulitkan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan manfaatkan yang sekarang. Manfaatkan sekarang. Mungkin antum nyesel kali di universitas tadi nyesel pasti kan, insya Allah. Manfaatkan yang sekarang. Manfaatkan apa? Manfaatkan paling tidak ada andil di ranah dakwah. Ada andil di ranah dakwah. Entah antum ada ilmu kemudian berdakwah dengan ilmu, antum dengan harta mungkin Allah berikan bisa jadi masuk Madinah Allah berikan harta banyak Masya Allah pulang dari sana ternyata buka sesuatu perdagangan Masya Allah berikan harta antum dalam dakwah ini andil apapun yang antum bisa berikan kepada dakwah mudah-mudahan dengan membantu dakwah tersebut Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla hapuskan dari tadi tuh nikmat yang harusnya antum benar nikmat tersebut benar-benar antum manfaatkan dengan benar ternyata enggak. Mudah-mudahan dengan berusaha dengan dakwah tersebut, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak amal saleh kepada Allah, nuntut ilmu terus-menerus dan seterusnya, jangan sampai bosan. Doa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan bagi adik-adik kelas antum untuk bisa masuk ke Madinah dan seterusnya. Ditambah lagi yang terakhir, Allah alam bisawab, karena lihat di Saudi sekarang membuka sebanyak-banyaknya, jadi bukan hanya di Madinah. Di Madinah jelas porsi paling besar, tapi di Saudi membuka
studi in Saudi itu membuka sebanyak-banyaknya dari universitas-universitas di Saudi sebanyak-banyaknya. Ada di Jeddah, ada di Riyadh, ada di Jauf, ada di Tabuk, ada di mana-mana macam-macam. Jadi kalau pilihan pertamanya biasa Madinah memang agak berat subhanallah. Dan kita nggak tahu nih sampai detik ini orang masuk ke Madinah S1 itu standarnya apa nggak tahu. Kalau S2 S3 ma'ruf. S2 S3 nilainya bagus, lulus dari ujian S2 S3 lulus. Tapi kalau S1 masih agak kabur nih, masih agak buram nih. Ada yang mengatakan daerah. Kalau daerahnya tambah terpencil, biasa tambah kans lebih besar. Ada yang mengatakan lulusannya. Kalau lulusan ma'had yang sudah muadalah dengan Madinah, biasa lebih lebih besar kansnya. Ada yang mengatakan banyak kelebihan dalam diri kita. Kalau kita hafidhul Quran, apalagi punya sanad, kemudian sering datang kajian masyayikh atau majelis masyayikh, ada sertifikatnya, itu bisa lebih lebih besar kans untuk bisa masuk. Tapi itu semua ikhwan doa sudah. Kalau Madinah saya lihat itu doa sudah. Doa, kuat-kuatan doa kepada Allah, kuat-kuatan sujud, nangis, minta sama Allah Azza wa Jalla. Doa, kalau Madinah subhanallah yang saya lihat ya Allah alam sampai detik ini, selain dari tadi muadalah, pesantren tersebut kita punya kelebihan. Karena ada subhanallah sebagian orang, nggak ada itu semua. Sebagian ini menurut teman saya, lulusan SMA biasa, boro-boro SMA muadalah, betul ya, pesantren. SMA biasa nih, biasa SMA biasa, bayang nggak subhanallah. Hafal Qurannya juga baru 2 juz kalau nggak salah, satu 2 juz subhanallah. Bahasa Arabnya juga ada yang bisa, ada yang lulus. Dan Allah takdirkan sekarang, Masya Allah manfaat besar. Jadi Ustadz memberikan manfaat kepada umat besar, Masya Allah. Nah ini bisa jadi apa? Kekuatan keikhlasannya, kekuatan doa dari orang tuanya, kekuatan doa dia, tahajudnya dia bangun di malam hari. Allah maka perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tadi bagi yang orang apa yang video dan seterusnya, maka beristighfar, bertobat kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan kau istiqamah di jalan Allah, istiqamah tetap menuntut ilmu agama Allah, terus berusaha untuk membantu dakwah ini, berusaha untuk menolong adik-adik kelas agar bisa masuk dan seterusnya. Dan seterusnya. Allah alam bisawab. Karena bisa jadi tadi, bisa jadi karena sebagian atau bisa jadi yang lain. Karena ada sebagian masyayikh juga sangat suka dengan mahasiswa Indonesia. Kenapa? Karena yang Allah berikan kepada masyayikh ini, kepada syekh ini, mahasiswa Indonesia yang memang rajin-rajin, Masya Allah. Akhlaknya baik, rajin, nilainya bagus-bagus. Ketika pulang ke Indonesia memberikan manfaat besar kepada umat. Sehingga syekh ini sangat suka. Bahkan syekh ini mengatakan, kalau andil itu, wewenang itu di tangan saya akan terima 500 setiap tahunnya mahasiswa Indonesia. Bahkan kalau saya boleh menjadikan setengah dari mahasiswa Indonesia itu apa? Setengah dari mahasiswa di Madinah ini mahasiswa Indonesia. Karena simpel, bukan saya dihadap. Karena simpel, kan banyak mahasiswa Indonesia itu yang rajin, Masya Allah dan seterusnya. Ada pun mungkin yang tadi yang di DO dan seterusnya, sebagian Ustadz mengatakan ada oknum kecil mungkin, oknum sedikit yang melakukan seperti itu. Tapi oknum ini yang nantinya akan lebih apa? Akan lebih disorot oleh jamiah. Itu yang ditakutkan. Maka bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah bagi oknum-oknum seperti ini. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada antum, itu nggak semua orang Allah berikan kenikmatan ya. Kenikmatan yang Allah berikan ke antum untuk belajar di Madinah, belajar di Masjid Nabawi, wallah itu jutaan orang pengen itu. Kok antum sia-siakan itu? Kan sayang sekali luar biasa masalah itu. Wallahu taala. Masya Allah. Satu pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz Putra Ana rajin sekali menanam pohon Ustadz karena mengikuti dari hadis Nabi bahwa jika esok hari adalah hari kiamat maka lemparkanlah biji kurma, menandakan bahwa di akhir zaman pun di akhir hari pun kita diperintahkan untuk menanam pohon. Putra saya rajin menanam pohon Ustadz dan diniatkan untuk bisa dimakan oleh tumbuh-tumbuhan binatang yang lain dan bermanfaat bagi binatang yang lain dan semoga menjadi pahala jariah bagi dia. Tetapi yang sedihnya Ustadz, di saat dia menanam pohon-pohon bakau, ternyata oleh perusahaan yang ada di sekitar tersebut, di mana pohon bakau itu tujuannya adalah untuk menghadang air laut yang masuk langsung ke pemukiman warga, justru dirusak. Lalu putra saya menanam lagi, dan itu butuh waktu untuk tumbuh. Dan qadar Allah begitu dia mulai menanam lagi,
Ternyata dia ditangkap, dianggap melakukan kerusakan. Padahal itu adalah wilayah bebas Ustadz. Kami sebagai keluarga harus bagaimana Ustadz? Memakai pengacara atau tidak Ustadz? Karena kami melawan perusahaan besar dan kami sudah mengajukan kepada pengacara independen mungkin yang bisa membantu kami. Putra saya adalah seorang santri yang saat ini sudah selesai 1 tahun yang lalu karena ingin bermanfaat dulu untuk umat sambil menunggu untuk bisa diterima kuliah di Yaman atau di Saudi. Mohon nasihatnya untuk kami Ustadz, terutama untuk putra saya yang sampai hari ini masih terus sabar walaupun sudah ada di dalam sel. Jazakumullah khairan Ustadz. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kesabaran, keridhaan pada orang tua yang bertanya dan juga pada putranya. Masya Allah, semoga Allah berikan kekuatan. Semoga Allah Azza wa Jalla hancurkan sehancur-hancurnya orang-orang yang zalim, yang memang ingin memberikan keburukan mungkin pada putra ibu, pada putra yang bertanya. Tapi saya nggak tahu apakah memang itu dibolehkan secara undang-undang atau secara peraturan. Kalau memang itu dibolehkan tadi boleh bebas menanam dan seterusnya, kemudian tiba-tiba ditangkap, itu jelas kezaliman ya. Tapi kalau ternyata undang-undang atau peraturannya nggak boleh seterusnya, itu ada ranah tersendiri di negara itu sendiri. Ala kulli hal, ikhwatan iman, rahimani rahimakumullah, berusahalah bagi yang bertanya ini, berusahalah dengan sekuat tenaga untuk menempuh duniawi dan untuk menempuh ukhrawi. Menempuh duniawi tadi mungkin datang ke pengacara-pengacara yang memang independen atau pengacara memang yang yang bisa memberikan pembelaan bagi putranya kalau memang putranya itu tidak salah dan seterusnya. Yang kedua, pembela kita paling terbaik al-wakil, Allah tabaraka wa taala, al-hafidh, al-qawi, al-matin. Allah azza wa jalla nggak mungkin tidur. Maka sujudkan kepala kita, berbisik lembut ke dasar bumi. Allah azza wa jalla di atas langit pasti akan mendengarnya. Apalagi salah satu doa yang Allah azza wa jalla akan ijabah tanpa ada pembatas sama sekali adalah da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Itu luar biasa, Masya Allah. Doa orang yang terzalimi, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Nggak ada hijab, nggak ada penghalang sama sekali antara dirinya dengan Allah azza wa jalla. Maka selain menempuh masalah duniawi, alasan-alasan duniawi, cara-cara duniawi tadi pengacara dan seterusnya, mungkin dengan memviralkan dan seterusnya, wallah alam. Yang kedua, yang paling terpenting adalah menempuh cara-cara ukhrawi, menempuh cara-cara islami, cara-cara ukhrawi, doa kepada Allah azza wa jalla agar Allah berikan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan ini, dari ujian ini. Karena tidaklah seseorang Allah berikan ujian kecuali insya Allah Ta'ala dia mampu untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan anak ibu anak yang saleh, Masya Allah, dan keluarga-keluarga yang saleh dan salihah, dan Allah Azza wa Jalla selalu berikan taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Tafadhol Ustadz. Barakallahu